Shalom adik-adik, hari ini kita akan mulai bahas sekolah minggu kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Pada hari ini Tuhan kami berkumpul bersatu memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anak ini Tuhan. Engkau sertai Tuhan bila dapat menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita, baca kitab suci. Cerita firman Tuhan, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi bersama dengan Tante Thelma. Saat ini Tante senang sekali bisa berjumpa kalian ya. Lama kita tidak bertemu, tapi dengan anugerah Tuhan
hari ini kita boleh bertemu ya. Kita boleh bersama, boleh menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan saat ini Tante akan bercerita. Nah, Tante akan ambil di Alkitab itu, kita buka Alkitab, nanti kita akan buka Alkitab kita ya. Tapi nanti, nah sekarang Tante akan baca bahan ceritanya. Tante ambil di Kisah Para Rasul 28, Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 14, 19 dan 24. Kemudian di Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8. Tante akan memberikan judul pagi hari ini, yaitu Paulus bersaksi di Roma. Nah, kita boleh melihat bagaimana perjalanan Paulus ya saat dia terdampar di Pulau Malta ya. Kemudian ia tetap melanjutkan perjalanannya. Nah, sebuah kapal dari Alexandria yang berlabuh di pulau itu membawa mereka ke Italia. Nah, musim dingin, pagi Paulus dan kawan-kawannya di Pulau Malta dengan tanpa perbekalan sangatlah tidak mudah ya. Nah, kalau kita tidak mempunyai bekal, yaitu makanan, bagaimana kita bisa berjalan? Bagaimana kita bisa kuat? Ya, karena kita boleh melihat kalau kita tidak punya perbekalan, ya seperti pakaian, makanan yang kita butuhkan, bagaimana kita bisa berjalan jauh? Ya, sangatlah tidak mudah karena semua barang-barang mereka dibuang di laut, karena pada saat itu adalah gelombangnya itu sungguh tidak baik ya adik-adik. Nah, untunglah orang-orang yang ada di Malta itu baik hati ya. Mereka sangat menghormati Paulus, Lukas dan Aristarkus, sehingga mereka memberi segala kebutuhan mereka. Nah, bagaimana Paulus pada saat dia melakukan perjalanan ya, barang-barangnya semua dibuang. Tetapi orang yang berada di Pulau Malta itu sangat memperhatikan Paulus dan teman-temannya ya. Dan mereka diberi segala kebutuhan mereka di dalam perjalanan mereka menuju ke Italia ya. Nah, pada suatu hari Paulus berjalan di pelabuhan. Di situ ia melihat sebuah kapal yang besar yang memakai lambang dua dewa, yaitu nama dewanya itu Dewa Kastor dan Pollux. Nah, itu hanya nama saja ya, nama kapal tersebut. Nah, beberapa orang sedang berjalan di kapal. Nah, kemudian Paulus bertanya kepada mereka, "Dari mana kapal ini dan mau kemana kapal ini?" Nah, pemuda itu menjawab, kalau selama musim dingin kapal ini hanya berlayar ke Italia ya. Nah, pemuda itu mengatakan kepada Paulus. Nah, tak lama kemudian Paulus mengetahui di mana kapal itu akan menuju ke Italia. Kemudian dia juga mengetahui dari Komandan Julius. Nah, mereka semua akan berangkat meneruskan perjalanan dengan kapal itu ke Italia. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, orang-orang Malta menjadi sangat sibuk ya. Mereka menyiapkan untuk mempersiapkan makanan dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh teman-temannya yang akan berangkat ke Italia. Nah, teman-temannya itu siapa adik-adik? Yaitu Paulus tadi ya. Paulus dan teman-temannya ya, mereka akan berangkat ke Italia. Nah, kemudian adik-adik tiba saatnya mereka mengucapkan selamat tinggal. Nah,
Paulus dan teman-temannya akan meninggalkan Pulau Malta menuju ke Italia. Dan mereka selama mereka berada di Pulau Malta, mereka itu teman-temannya itu sangat baik kepada Paulus dan teman-temannya. Nah, kemudian setelah beristirahat selama 3 bulan, mereka semua sangat senang dan melanjutkan perjalanan kembali. Mereka sudah melupakan segala masalah yang dialami pada saat cuaca yang sangat pada saat itu yang tidak baik. Nah, mereka boleh mengalami dalam perjalanan mereka saat ini, yaitu sangat baik cuaca di dalam perjalanan mereka ke Sirakusa. Tidak terlalu panjang ya. Paulus berada pada saat itu bersama-sama para tahanan. Nah, bagaimana di kota Roma? Ya, Paulus berkata, bagaimana ya kalau saat aku berada di kota Roma? Betapa senangnya ia karena Lukas dan Aristarkus menyertai. Dia bersama-sama menyertai dengan Paulus, bersama-sama dengan Paulus menuju ke kota Italia. Nah, setelah 3 hari berada di Sirakusa, mereka segera berlayar ke Rhegium. Nah, keesokan harinya angin selalu bertiup dan membawa kapal mereka ke Puteoli. Nah, Puteoli itu pelabuhan yang terdekat di kota Roma. Kota Roma itu adalah kota di Italia. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, di Puteoli Paulus merasa senang, sangat senang sekali ya. Ia bertemu dengan orang-orang Kristen setempat. Mereka sangat senang bertemu dengan Paulus. Mereka meminta supaya Paulus dapat tinggal selama 1 minggu dengan mereka. Dan Komandan Julius mengizinkannya ya. Karena pada saat itu Paulus dia bersama-sama dengan orang yang ada di tahanan. Dia meminta izin dan kepada Komandan Julius, dan Komandan Julius itu mengizinkan karena ia tahu bahwa Paulus dapat dipercaya. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, orang-orang Kristen di Puteoli tidak hanya menerima Paulus dan kawan-kawannya dengan hangat selama 7 hari, tetapi mereka juga mengirim kabar dengan diam-diam kepada orang Kristen yang ada di Roma, yang ada di Italia. Mereka bersuka cita karena apa? Paulus sudah sampai dengan selamat di Puteoli. Meskipun sebagian orang tahanan minggu depan dia akan berangkat ke Roma. Nah, orang Kristen di Roma sudah menerima surat secara pribadi dari Paulus. Ia sudah mengatakan kepada mereka bahwa ia akan datang, tapi mereka tidak tahu kapan. Pada waktu itu belum ada jasa pengiriman surat, belum ada fax ya adik-adik, belum ada email seperti sekarang ini, belum ada HP. Nah, sarana IT yang menunjang pada saat itu. Nah, untuk mengirim surat, orang harus membawa suratnya itu sendiri ya, supaya bisa sampai. Nah, sekarang mereka sudah yakin benar mereka akan segera bertemu dengan Paulus. Dari jauh mereka melihat sejumlah orang berjalan memasuki kota. Nah, Tuan, apakah engkau Paulus? Mereka bertanya ya, Tuan, apakah engkau Paulus? Mereka bertanya kepada salah seorang yang ada di kelompok itu. Paulus menjawab, ya, saya Paulus, dan ini adalah teman-temanku, Lukas dan Aristarkus. Kami adalah orang-orang Kristen dari Roma. Nah, orang-orang Kristen di Roma mengatakan, oh puji Tuhan, ya,
Paulus berkata demikian, puji Tuhan, mereka semua saling bersalaman dengan penuh sukacita. Mereka semua saling mengasihi dalam kasih Tuhan Yesus, walaupun mereka belum pernah bertemu sebelumnya ya. Nah, kawan-kawan seperjalanan Paulus dan yang belum percaya, mereka heran dan menyaksikan mereka semua saling menyambut dengan penuh kasih. Nah, betapa besar kasih mereka satu kepada yang lain. Mereka saling berbisik. Mereka sendiri tidak tahu, tidak pernah memiliki kasih seperti apa yang mereka lihat di depan mereka. Ya, mereka begitu belum pernah mengalami kasih itu. Kemudian Paulus tiba di Roma. Mereka berjalan bersama-sama ke Roma, tetapi karena begitu banyak berita yang dibicarakan dalam perjalanan mereka yang sangat singkat, tak lama kemudian nampaklah tujuh bukit dan gedung-gedung kota Roma yang dibangun di atas bukit, di mana kita boleh melihat Roma lebih besar dari kota Korintus atau Efesus yang dikunjungi oleh Paulus. Nah, setibanya mereka di kota Roma, meskipun Paulus sebagai orang tahanan, ia diizinkan menyewa di sebuah rumah sendiri, menyewa rumah sendiri ya. Paulus tinggal di situ bersama teman-temannya yang dijaga oleh para prajurit. Nah, setibanya di kota Roma, meskipun Paulus sebagai tahanan, ia diizinkan ya. Nah, Paulus juga ingin mengenal dan bersahabat dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma. Nah, kebiasaan untuk pergi ke rumah ibadat, mereka kali ini tak mungkin bisa melakukannya karena Paulus tidak boleh meninggalkan rumahnya. Karena Paulus adalah juga sebagai seorang tahanan ya. Tapi ia dapat mengirimkan pesan kepada pemimpin Yahudi di kota itu dan menyampaikan bahwa ia ingin bertemu dan berbicara dengan mereka. Nah, Paulus bertemu dengan pemimpin yang ada di kota Roma, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma. Nah, setelah 3 hari di Roma, Paulus mengundang pemimpin-pemimpin Yahudi yang ada di Roma untuk datang ke rumahnya. Ia ingin menjelaskan mengapa dia berada di Roma sebelum mereka menerima kabar yang tidak dari Yerusalem. Nah, waktu mereka datang, Paulus berbicara kepada mereka, "Saudara-saudara, sesungguhnya aku ini tidak bersalah. Aku tidak melawan kaum kita atau adat nenek moyang kita, tetapi orang-orang Yahudi di Yerusalem telah menuduhku dan pemerintah Roma memasukkan aku ke dalam penjara di Kaisarea sampai aku dibawa ke Roma. Sebenarnya pemerintah di Yerusalem dan di Kaisarea tidak ingin melepaskan aku karena mereka tidak menemukan kesalahan pada diri Paulus, tetapi orang-orang Yahudi tetap menentangnya. Maka terpaksa dia naik banding ke Kaisar. Karena itu aku datang ke Roma." Nah, Paulus ingin sekali tahu apa yang telah Paulus alami. Itulah sebabnya aku meminta kalian datang. Nah, memang Paulus ini terbelenggu karena Yesus Kristus menjadi pengharapan bagi orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Yahudi di Roma menjawab, Saudara Paulus, janganlah khawatir. Kami tidak menerima berita dari Yerusalem mengenai dirimu, dan tidak ada satupun orang dari sana yang datang ke Roma memberitakan hal yang buruk tentang dirimu. Jadi janganlah cemas ya. Kami ingin mendengar apa yang kamu ingin sampaikan,
karena kami telah mendengar banyak hal yang menentang pada orang Kristen. Nah, kalau begitu marilah kita tetapkan kapan kita akan bertemu lagi. Nah, Paulus menyampaikan ini. Dia bilang kapan lagi kita bisa bertemu. Nah, setelah mereka membicarakan semuanya sesuai dengan hari yang telah ditetapkan, maka datanglah lebih banyak lagi orang Yahudi berkumpul di rumah Paulus untuk mendengarkan pengajarannya, yaitu pengajaran apa yang disampaikan dengan Paulus, yaitu tentang pengajaran firman Tuhan, tentang Yesus Kristus yang menjadi pengharapan buat orang banyak, bahkan menjadi pengharapan orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ya. Nah, mereka tinggal seharian penuh di rumahnya Paulus. Paulus mengajar mereka dari Taurat Musa dan dari kitab-kitab nabi-nabi, serta meyakinkan mereka bahwa Kristuslah yang dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi. Nah, banyak orang yang mendengarkan. Sebagian orang mau percaya kepada Yesus Kristus dan sebagian orang lain lagi tidak percaya. Nah, mereka bahkan saling berbantahan memperbincangkan apa yang telah didengarnya dari Paulus. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, satu-satunya pelayanan Paulus di Roma yaitu dia bisa menyampaikan tentang pengajaran, yaitu mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun saat itu sudah lanjut usianya, ya, selama dia berada di Roma, Paulus itu sudah tua, sudah lanjut usianya, tetapi dia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetap menyampaikan, memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang yang datang ke rumahnya. Bahkan orang-orang yang telah mendengarkan Injil melalui Paulus. Nah, kemudian bagaimana jemaat-jemaat yang didirikan Paulus tahu kebenarannya, keberadaan Paulus? Nah, ada orang yang menjadi pembawa berita dan ada yang membawa surat. Nah, dengan cara inilah seluruh orang Kristen di Eropa dan Asia tahu bahwa Paulus ditahan di Roma, menunggu kasusnya dibawa ke hadapan Kaisar Nero untuk diadili. Nah, selama Paulus berada di Roma, dia sedang menunggu kasusnya, ya, untuk dibawa ke hadapan Kaisar Nero untuk diadili. Nah, mereka tahu bahwa Kaisar Nero itu sangat kejam dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain, ya. Dia hanya peduli dengan keadaannya sendiri. Karena itu utusan orang-orang Kristen diutus datang ke Roma. Nah, Epaphroditus dari Filipi, dia datang membawa persembahan dari jemaat yang ada di Filipi untuk Paulus. Nah, persembahan ini untuk apa, anak-anak, adik-adik? Yaitu untuk membayar uang sewa rumah dari Paulus di mana Paulus tinggal, dan juga untuk membeli makanan, ya. Paulus sangat senang menerima persembahan kasih dari orang-orang Kristen yang ada di Filipi. Nah, Epaphroditus dia tidak, waktu dia mengantarkan uang persembahan itu, dia tidak segera pulang, tapi dia tinggal di Roma beberapa hari untuk menolong Paulus, ya. Tiba waktunya, waktu Epaphroditus pulang kembali, Paulus mengirim surat melalui Epaphroditus untuk disampaikan kepada orang-orang Kristen yang ada di Filipi yang dibawa olehnya. Dan surat itu ada di dalam Alkitab kita, ya. Nah, itu terdapat di dalam Filipi 4 ayat 18 sampai dengan 20. Itulah surat yang ditulis oleh Paulus. Nah,
Onesiphorus, utusan orang Kristen dari Efesus pun datang untuk mengunjungi dan melayani Paulus di penjara, ya, di rumah sewaannya. Juga Timotius datang dari Efesus, ya. Ia bertanggung jawab atas jemaat Kristen Efesus karena ia harus kembali ke sana, ya. Dia harus cepat-cepat untuk kembali. Nah, surat yang terakhir ditulis Paulus dari penjara adalah surat yaitu di 2 Timotius. Nah, yang terdapat surat di 2 Timotius. Itu surat yang terakhir yang ditulis dengan Paulus. Ia tahu bahwa Paulus akan mati, ya. Paulus tahu dia akan mati karena dia mengabarkan Injil Tuhan, ya, Injil kebenaran daripada Tuhan Yesus. Nah, di dalam surat itu Paulus menulis mengenai dirinya, ya. Dia mulai mencurahkan semua apa yang dia alami, bahkan sebagai persembahannya, dan saat kematiannya pun sudah dekat. Paulus sungguh setia kepada Tuhan, dan dia ingin menyelesaikan pertandingan apa yang dia alami selama dia hidup, ya. Banyak hal yang dia hadapi, liku-liku yang dia hadapi. Dia ingin menyelesaikan hal ini semuanya untuk mencapai garis akhir yang telah memelihara imannya. Kita tahu kalau Paulus dia sungguh berjuang untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai di usianya yang sudah lanjut, yang sudah tua, ya. Dia terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai dia mati, ya. Sampai di akhir garis finishnya Paulus menerima mahkota kehidupan, ya. Mahkota yang dia terima dari Tuhan Yesus karena Paulus setia. Selama hidupnya dia melayani Tuhan. Selama hidupnya dia menyampaikan Injil kebenaran kepada setiap orang yang percaya, bahkan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, Paulus minta dengan sangat supaya Timotius pun datang kepadanya, dan juga membawa Yohanes, Markus yang akan berguna untuk Paulus. Paulus sudah menerima Yohanes, Markus kembali sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus. Walaupun mereka saat itu ada perselisihan, tetapi dia rindu Paulus dan Yohanes Markus bisa bertemu dengan dia. Maka disuruhlah Timotius untuk menyampaikan hal ini. Karena Paulus menganggap bahwa Yohanes dan Markus adalah saudaranya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia mati, dia ingin bertemu. Ya, adik-adik ya. Nah, kita tahu dengan pasti kematian Rasul Paulus sebagai warga negara Romawi. Ya, kita tahu kematiannya sampai akhirnya, ya, sebagai warga negara, dengan pasti bahwa kematian Rasul Paulus dia berada bersama dengan Tuhan karena dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan kemenangan yang daripada Tuhan, ya. Nah, banyak orang Kristen dianiaya oleh Kaisar Nero. Dan orang Kristen Roma pun kita lihat banyak juga, ya, yang dibunuh, disiksa oleh Kaisar Nero yang begitu jahat.
selama Paulus berada di dalam pengawasan, dia tetap setia kepada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak ada batasnya. Ya. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita ingin agar hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain, tetapi itu hanya bisa kalau kita memberi hidup kita kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita ingin memberi hidup kita kepada Tuhan, ya, Tuhan mengajar agar kita bagaimana kita dapat mengasihi dan melayani Dia. Dan karena itu kita juga dapat mengasihi dan melayani orang lain. Seperti apa yang dilakukan Rasul Paulus, ya. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita boleh tahu bahwa kita boleh melihat bagaimana Paulus begitu setia. Dia boleh menjadi berkat. Kita pun bisa seperti Paulus. Dan bagaimana Paulus rindu agar hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita pun bisa juga seperti Paulus. Ya. Dan kita, kalau kita tidak bisa menyampaikan Injil kebenaran di tengah orang lain, kita bisa berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, bisa berdoa untuk para penginjil, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin kita tidak bisa, tapi kita bisa berdoa buat mereka. Tante percaya bahwa cerita firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita untuk senantiasa boleh memberi hidup kita kepada Tuhan, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Walaupun dia di dalam penjara, dia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun dia berada, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Anak-anak semua, adik-adik semua yang dikasihi di dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita asal kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan pun seperti Paulus, akan mencapai akhir dari kehidupan kita, dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan iman kami di dalam Tuhan, untuk senantiasa boleh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bahkan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, dan kami akan mengakhiri persekutuan kami hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi ini. Kita angkat pujian terima kasih Yesusku.
kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah selesai ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkati guru-guru kami yang sudah menceritakan firman Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang sudah ikut beribadah Tuhan. Berkati teman-teman kami Tuhan yang ikut ibadah maupun tidak. Tuhan jamah sembuhkan teman kami juga yang sakit Tuhan. Biar minggu depan kami bisa beribadah online bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.